Rise and Shine, ayo buka matamu lebar-lebar. Kita akan sarapan informasi dulu di Narasi Pagi bersama Anisha Azni. Hari ini ada kabar soal Pemprov DKI yang terancam digugat Formula E, rencana KPK untuk memecat 57 pegawainya, dan larangan memajang rokok di DKI. Selain itu, ada juga sekilas mata najwa semalam yang membahas soal pinjol dan rilis terbaru iPhone 13. Wah, mari kita mulai. Rencana menggelar balapan Formula E di Jakarta ternyata bisa berbuntut gugatan hukum. Surat Dinas Pemuda dan Olahraga kepada Anies Baswedan menyebutkan hal ini. Dalam surat ke Gubernur Anies yang beredar, Dispora DKI memaparkan hasil kajian atas nota kesepahaman antara Pemprov DKI dengan Formula E Operation. Dispora menyebut Pemprov DKI harus membayar biaya komitmen selama 5 musim balapan hingga 2024 sebesar 146,1 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Kalau gagal bayar, Pemprov DKI rawan digugat ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dilarang menganggarkan kegiatan yang melebihi masa jabatan kepala daerah. Padahal, masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI akan berakhir pada 2022 mendatang. Untuk itu, Dispora DKI meminta Anies melunasi sisa biaya komitmen Formula E sebelum masa jabatannya selesai. Sisa biaya komitmen yang belum dibayarkan sebesar 126,1 juta euro atau sekitar 2,6 triliun rupiah. Sementara itu, Kepala Dispora DKI Jakarta, Ahmad Firdaus, menolak berkomentar tentang surat dari instansinya ke Anies. Sedangkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyatakan bakal menggandeng perusahaan swasta sebagai sponsor untuk melunasi biaya komitmen Formula E. Surat Dispora ke Gubernur Anies juga makin menguatkan sebagian fraksi di DPRD DKI untuk mengajukan hak interpelasi. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, fraksi PDI Perjuangan, Imam Mahdiah mengungkapkan kalau kontrak penyelenggaraan Formula E tak menguntungkan Pemprov DKI. Nah loh, pertama, balapan Formula E belum tentu digelar. Kedua, Pemprov DKI harus bayar duit komitmen sampai 2024. Dan yang ketiga, duitnya udah harus lunas sebelum masa jabatan Anies Baswedan berakhir. Sungguh pelik memang ya persoalan ini. KPK mengatakan bakal resmi memecat 57 pegawainya akhir bulan ini. Tentu ini kabar yang tak mengenakan buat pemberantasan korupsi. Tepatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi akan resmi memecat 57 pegawainya yang tak lolos tes wawasan kebangsaan pada 30 September 2021 nanti. Sementara itu, ada 18 pegawai tak lolos TWK yang sudah mengikuti pelatihan bela negara. 18 pegawai tersebut telah dilantik menjadi ASN KPK. Terhadap 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September tahun 2021. Mengenai hal ini, Direktur KPK Nonaktif Giri Suprabdiono mengatakan bahwa para pimpinan KPK sengaja memilih 30 September untuk mengingat sebuah gerakan yang kejam. Pasalnya, masa bakti 57 pegawai KPK tersebut sebenarnya masih berlaku hingga 1 November 2021. Gak tahu deh harus ngomong apa lagi. Kira-kira gimana ya nasib pemberantasan korupsi setelah ini? Buat para pedagang yang berjualan rokok di DKI Jakarta, ada kabar yang perlu kamu tahu nih. Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan seruan agar bungkus dan iklan rokok tak dipertontonkan. Dalam seruan Gubernur DKI nomor 8 tahun 2021 tentang pembinaan kawasan dilarang merokok itu, ada 3 poin yang disebut Anies. Pertama, agar pengelola gedung memasang tanda larangan merokok di kawasan bebas rokok. Kedua, agar pengelola gedung tak menyediakan asbak dan tempat pembuangan puntung rokok lainnya di kawasan bebas rokok. Terakhir, seruan agar reklame rokok tak dipajang.
Bungkus rokok juga diserukan agar tak dipajang di tempat penjualan. Terus, kalau vape atau permen rokok gimana? Kepala Seksi Penertiban Sarana dan Prasarana Satpol PP DKI, Muhammad Dong, berharap vape dan permen nikotin segera dimasukkan ke dalam peraturan. Ini untuk memudahkan Satpol PP dalam melakukan penindakan. Kira-kira peraturan ini bakal efektif menekan angka penyakit pernapasan nggak ya? Tadi malam, Mata Najwa ngobrolin soal pinjaman online. Korban pinjol ilegal pun menceritakan kisahnya. Salah satu korban pinjol ilegal bilang, utangnya bunga berbunga sampai puluhan juta. Saya nggak paham karena ketidaktahuan saya dan saya memang urgent, ada yang dibutuhkan untuk transport, kerja, atau untuk kebutuhan balik lagi ke situ. Ada tulisannya kan Kominfo atau KSP. Ada Kominfo berarti kan saya pikir ya legal gitu kan, tapi ternyata di dalamnya itu beranak pinak. Total utang sampai sekarang sisa berapa? Saya lupa ya, 20-an kali ada ya. 20-an. Sebelumnya itu berapa banyak sebelum diselesaikan satu-satu? Sebelum diselesaikan satu-satu yang ilegalnya bisa sama bunga dan lain-lainnya bisa mencapai 50-an kali ya. 50 juta. Karena bunganya luar biasa. Nah, ternyata kita bisa mengecek loh, apakah sebuah platform pinjol ilegal atau tidak. Gimana ya caranya? Itu dengan cara mengirimkan WhatsApp ke nomor kontak WhatsApp OJK di 081157157157. Dan saya akan memasukkan nama pinjaman online yang kemudian nanti kita akan lihat apa responnya. Dan kemudian kita lihat jawabannya, fintech Dana Impian tidak terdaftar atau berizin dari OJK, status ilegal. Tuh, hati-hati ya kalau pinjam uang ke layanan peminjaman online. Pastikan terdaftar di OJK dan teknis peminjamannya jelas. Wahai pengguna Apple, perusahaan teknologi itu resmi merilis iPhone 13 loh. Siap nggak merogoh kocek buat beli gadget baru? Resmi dirilis pada Selasa, 14 September 2021, iPhone 13 diproduksi sebanyak 90 juta unit oleh Apple. Gawai jenis ini bakal punya 4 varian, yakni versi reguler dengan layar 5,4 inci dan 6,1 inci, serta model Pro 6,1 inci dan 6,7 inci. Di iPhone edisi terbaru ini, ada beberapa fitur yang paling ditunggu. Di antaranya, fitur ProMotion Display 120Hz, pemindai sidik jari di bawah layar, serta desain layar iPhone yang mengusung poni lebih kecil. Terus, berapa harganya? iPhone 13 versi reguler dibanderol seharga $799 hingga $1.099 AS atau sekitar 11,3 hingga 15,7 juta rupiah. Sedangkan buat mendapat iPhone 13 Pro dan Pro Max, kamu harus merogoh kocek sebesar $999 hingga $1.599 AS. Ini setara dengan 14,2 hingga 22,8 juta rupiah. Gimana pecinta iPhone? Jadi ngiler nggak ngeliat iPhone 13? Itu dia 5 kabar yang bisa aku kasih buatmu. Narasi Pagi akan kembali lagi besok jam 8 pagi di live Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat beraktivitas Narasi People. See ya!